Kalau misalnya anak pertama udah lahiran sesar, anak kedua lahiran normal, maunya lahiran normal nih bisa nggak nih dok? Katanya sesar terus gitu. Misalnya anak pertama udah lahiran sesar, anak kedua lahiran normal, maunya lahiran normal nih bisa nggak nih dok? Bisa. Apa soalnya kan katanya sesar terus gitu. Ya, itu mitos. Mitos. Ya, itu jelas mitos. Jadi anak pertama sesar, anak kedua normal. Itu bisa banget gitu. Ada beberapa syarat ya tapi ya. Jadi ada beberapa syarat kenapa seseorang itu namanya tindakannya VBAC. Jadi vaginal birth after cesarean, ya kan. Nah, itu untuk mencapai kita bisa VBAC itu syaratnya banyak dok. Yang pertama kita harus tahu jelas kenapa dia SC waktu yang pertama. Oke. Gitu. Kalau misalnya SC-nya karena misalnya anaknya yang stres jadi harus dilahirkan cepat apa. Yang intinya bukan karena anaknya nggak muat. Ya kan? Jadi belum pernah dicoba untuk coba normal. Jadi kalau misalnya dia udah coba normal, dia udah induksi terus gagal induksi terus dia SC, artinya kan panggulnya sempit ya. Nah, itu jangan dicoba-coba lagi. Jangan coba-coba lagi. Nah, terus kalau misalnya itu kan syarat ya. Yang pertama cara operasinya. Jadi cara teknik operasi dari SC itu ada yang kita tuh di dalam rahimnya sayatannya ada yang di bawah, ada yang di atas. Kalau yang di bawah itu normal, itu nggak apa-apa. Masih bisa. Tapi kalau yang di atas atau yang namanya klasik, nah itu nggak boleh. Tapi kapan kita melakukan klasik dan kapan kita melakukan sayatan yang di bawah, nah ini tergantung dari klinisnya di saat operasi gitu lah. Kenapa indikasinya dan lain-lain itu adalah judgement dari dokternya di saat meja operasi, bukan dijadwalkan dari sebelum-sebelumnya. Terus selain dari riwayatnya tadi, kehamilan yang sekarang itu harus memenuhi syarat juga. Jadi anaknya harus normal, gitu. Harus diyakinkan, kita yakin nih anaknya bisa lewat. Gitu. Misalnya anaknya nggak begitu gede gitu, misalnya cuma 3,1 kilo. 2,8 kilo gitu. Kita yakin nih bisa lewat nih bisa tanpa induksi ya. Kontraksinya bagus, semuanya bagus. Nah, ada scoringnya yang namanya kayak Bishop score gitu-gitu. Nah, itu kita bisa lihat gitu. Oh, ini bisa nih kayaknya. Probable-nya tinggi untuk dia lahir normal. Oke. Kalau emang dia boleh ya kita ikutin karena kita nggak boleh induksi. Jadi nggak bisa di tengah jalan kontraksinya hilang kita harus kasih dia oksitosin, itu resiko untuk sobek luka lamanya tinggi. Gitu. Jadi dihindari yang namanya. Jadi induksi nggak boleh tuh dok? Bukan nggak boleh, dihindari karena resikonya tinggi untuk jadinya sobek. Gitu. Kayak judgement lagi. Ya. Terus udah ibunya riwayat pertama, habis itu yang keduanya itu bagaimana proses persalinannya saat ini. Maksudnya yang kita tadi pemeriksaan saat ini, sama yang ketiga ini rumah sakitnya, gitu. Rumah sakitnya itu harus punya tenaga yang berpengalaman, gitu. Jadi nggak boleh sembarangan, nggak boleh dokternya sembarangan, nggak boleh bidannya sembarangan, karena betul-betul pengawasannya harus ketat. Terus yang kedua, dari kalau misalnya ada apa-apa. Saat kita lagi coba persalinan gitu kan, pembukaan udah 7, pembukaan 8, pembukaan 9, makin turun bla bla bla. Kalau ada apa-apa dalam waktu 30 menit harus udah dioperasi, bukan baru mau masuk ke kamar operasi. Gitu. Itu idealnya. Jadi dalam 30 menit udah nyayat. Artinya kalau ada apa-apa 15 menit udah didorong ke dalam kamar operasi, langsung dibius bla bla bla, langsung lahirin dalam 30 menit. Nah, ini kan nggak semua rumah sakit yang bisa. Benar. Ya dong, ya kan? Karena kan tenaganya harus standby gitu. Dan persyaratan yang kayak gitu memang agak sulit dok gitu, memang agak sulit gitu. Nah, terus selain dari tenaganya, yang terakhir itu adalah pemantauan yang terus menerus. Gitu. Jadi nggak bisa seorang ibu hamil yang mau coba VBAC itu kita tinggal. Jadi dia dipasang monitornya, pasang monitornya kayak CTG gitu, kita dengar jantung anaknya, kontraksinya gimana, itu terus menerus selama persalinan. Nah sampai pas dia udah lahir juga, kalau misalnya nih kepalanya udah lahir atau kepalanya mau lahir tapi nggak bisa maju mundur, kalau misalnya orang yang nggak pernah VBAC, yang maksudnya yang normal yang biasa, itu kan kita bisa vakum kan, atau kita pakai bantuan dengan forceps dan lain-lain gitu. Nah kalau pada ibu hamil yang VBAC yang mau melahirkan, nah ini dihindari juga.
berarti resikonya tinggi lagi gitu. Jadi makanya tadi saya bilang kita yakin ini bisa lewat. Harus yakin. Iya. Kalau untuk ibunya dok, berarti kalau misalnya setelah dalam proses ANC pemeriksaan kan di scoring gitu ya dok, ini bisa nggak kira-kira gitu. Terus ibunya kayak harus ada persiapan juga nggak tuh dok? Maksudnya apakah harus senam, apakah harus apa gitu untuk ibunya sendiri? Oh iya, pastinya nggak ada persiapan yang berbeda ya sama ibu hamil yang pengen normal, lahiran normal lainnya gitu ya. Tetap aja dia harus olahraga dan lain-lain. Pada ibunya sih nggak begitu ada persiapan khusus gitu. Tapi ya kita yang penting persiapannya mental. Habis itu siap kalau misalnya ada apa-apa kita harus operasi dan lain-lain gitu. Tapi ya pada yang lebih persiapannya itu adalah petugas dan tim Tenaga medis dan ya, dok, dan rumah sakit dan sama riwayat dia yang sebelumnya tadi saya bilang gitu. Kalau semuanya aman boleh. Gitu. Oke, berarti nggak mesti selalu habis sesar itu sesar lagi ya dok. Bisa juga lahiran normal tapi banyak persyaratannya gitu. Banyak yang harus dipertimbangkan, disiapkan gitu ya. Harus lengkap semuanya gitu ya dok ya. Dan itu juga batasnya pun cuma 1 kali sesar ya. Kalau dia 2 kali sesar terus dia mau coba normal, wah itu resikonya 2 kali lipat. Sangat beresiko ya dok ya, sangat beresiko. Apa sih resikonya gitu kan? Resikonya itu rahim yang tadinya kan rahim itu kita sobek ya untuk ngelahirin anak gitu pas waktu operasi. Nah di luka yang itu bisa sobek. Karena dia cenderung lebih tipis. Nggak mungkin kita menjahitnya itu bisa sama seperti Tuhan bikin. Yang waktu awal nggak mungkin sama aja kayak kulit itu pasti ada scar. Nah di scarnya itu bisa sobek. Nah begitu scar itu sobek, wah itu pendarahannya besar. Anaknya bisa lewat, ibunya juga. Makanya tadi persiapannya betul-betul harus matang dan rumah sakitnya betul-betul harus siap. Gitu. Oke. Berarti kalau boleh itu yang kehamilan pertama sesar ya dok ya? Maksudnya anak pertama sesar, baru mau anak kedua ini baru mau coba normal gitu kan. Tapi kalau misalnya udah 2 kali sesar, anak ketiga mau normal, jangan coba-coba ya dok ya. Jangan coba-coba. Kecuali kalau udah ya datang tiba-tiba udah lengkap ya udah Allahualam udah kita nggak bisa beda cerita lagi ya dok ya. Tinggal persiapan tenaga medisnya aja kan ya dok kalau itu. Nah itu ada jaraknya nggak dok? Maksudnya jaraknya harus berapa tahun? Dari kehamilan yang pertama nih 10 tahun berapa gitu? Jarak dari antara kehamilan pertama sama kedua kan. Nah kalau dia tuh resikonya itu setahun pertama aja dok. Gitu karena setahun pertama dianggap rahimnya belum sempurna. Di atas 1 tahun resikonya sudah makin turun. Gitu. Tapi kalau misalnya nih anak pertama SC, anak kedua normal, yang ketiga kira-kira SC apa normal nih? Pertama SC, yang kedua normal. Normal. Ya bisa normal karena dia udah pernah normal, jadi dianggap dia bukan bekas SC lagi. Gitu. Jadi kita patokannya kehamilan yang terakhir, bukan yang riwayat dia sebelum-sebelumnya. Berarti udah lolos tuh ya dalam normalnya ya dok ya. Oke. Berarti kalau misalnya jaraknya minimal 1 tahun ya dok. Kalau misalnya kayak baru berapa anaknya 9 bulan udah keburu hamil lagi dong, jangan coba-coba ya. Jangan coba-coba. Buat anak kok coba-coba. Biar lebih aman gitu ya, baby aman, ibu aman, lebih baik ikutin saran dokter aja ya dok gitu. Terus berapa kali kalau misalnya sesar, yaudah akhirnya sesar nih dok, berapa kali sih dok boleh sesar tuh kalau misalnya di kehamilan ibu tuh? Spesifik berapa kali limitnya nggak ada. Berarti bisa banyak? Iya. Jadi kalau limitnya gitu ya, kalau kita kita cari di literatur manapun nggak ada yang maksimal sekian gitu, nggak ada yang berani mengasih klaim itu. Nah sekarang patokannya apa dan kenapa? Nah apa yang kita takutin kalau SC berulang-ulang kali? Ya kita takutnya nanti luka tadi kan kalau luka misalnya kita kan ya? udah luka kita buka lagi, kita udah luka lagi buka jahit lagi, kita jahit lagi. Itu kan skarnya makin jelek ya, akan terjadi jaringan parut. Nah jaringan parut itu kan seperti kulit aja ya. Kalau misalnya kita lukanya terus kita luka lagi di tempat itu kan dia akan gerinyel-gerinyel atau bikin daging baru gitu kan. Nah di tempat itu nanti plasentanya tuh bisa nempel dok. Plasentanya tuh nempel di luka operasi yang lama. Nah kalau dia nempel di situ biasanya itu namanya plasenta akreta. Nah kalau dia akreta, begitu nanti kita mau lahiran, anaknya lahir nih, habis itu kan kita pengennya plasentanya lahir kan? Plasentanya nggak bisa lahir. Susah dikeluarin ya dok? Nggak bisa. Nah, jadi dia betul-betul nyatu dia sama nempel. Nah itu harus diangkat rahimnya. Gitu. Nah itu pendarahannya besar. Nah jadi operasi yang makin sering, makin tinggi resikonya terjadi akreta. Gitu.
Terus juga perlengketan. Makin sering kita operasi, makin lengket situasi rahimnya. Nah itu tadi. Jadi kita di saat kalau saya pribadi gitu, saya kasih tahu sama pasien. Misalnya nih pasien SC ketiga nih sama saya nih. Terus pas saya lihat semuanya nggak ada yang lengket, semuanya aman. Masih bagus rahimnya dan lain-lain. Pas saya jahit juga masih bagus gitu. Saya bilang masih boleh kok 1 kali lagi. Tapi ya dijarakin ya, kita pakai KB dulu bla bla bla. Tapi kalau saya lihat wah ini baru 2 kali, ini baru operasi yang kedua aja udah lengket apa segala macam ya kan, udah sulit nih. Nah, saya kan bilang tuh, Bu jangan hamil lagi. Stop ya, udah 2 aja gitu. Jadi tergantung dari operator yang melihat gitu. Tergantung operasi terakhir ya, Dok, ya. Dokter obgyn yang melakukan operasi itu dia yang bisa memutuskan gitu, dia bisa melihat. Tapi memang resikonya meningkat kalau udah 2 kali lebih gitu. Jadi bekas SC ketiga itu udah memang resikonya tinggi untuk terjadi akreta. Itu yang paling kita takutin. Jadi sebenarnya nggak ada batas maksimal, Gak ada, cuma nanti dilihat-lihat lagi ya, Dok. Benar, ya. tergantung dari judgement kita di situ. Gitu. Ya baiknya emang ngikutin program pemerintah aja kali ya, Dok, ya. 2 anak udah cukup ya. Lanjut nih, Dok. Banyak yang pertanyaannya kayaknya ya. Seru, banyak ibu netizen nih yang bertanya nih, penasaran nih. Apa sih, Dok, 3 hal penting yang harus selalu dijaga ibu hamil supaya tetap sehat? Dari dokter apa sarannya? 3 hal penting. 3 hal penting ya. Yang pertama kesehatan dan kebersihan. Ya dong. Siapapun itu ya. Kesehatan dan kebersihan. Kesehatan itu masuk olahraga dalamnya, ya kan? Kesehatan itu kita olahraga, kita kena sinar matahari kalau pagi, gitu. Kita beraktivitas, jangan cuma mager dan lain-lain. Kebersihan, artinya kebersihan mandi. Terus kalau misalnya pipis kita ceboknya benar, gitu kan, supaya jangan sampai terjadi ISK ataupun terjadi keputihan gitu. Karena pada ibu hamil ISK dan keputihan itu penyebab pertama dari ketuban pecah dini. Nah, kalau misalnya ibu hamil nih infeksi saluran kencing, resikonya itu tinggi banget. Bikin selaput ketuban itu tipis dan akhirnya pecah. Misalnya ada kontraksi kecil. Nah, problemnya ISK ini dia kan nggak begitu kelihatan kan? Nggak kerasa tuh, Nggak Dok. kerasa. Nggak semua pasien itu akan ada Gejala, anyang-anyangan atau demam, kecuali kalau udah berat kan. Tapi kalau misalnya masih yang awal-awal itu dia nggak kelihatan. Makanya pemerintah bikin program pemeriksaan urin rutin di setiap ibu hamil, supaya kita bisa mendeteksi gitu. Jadi kalau misalnya kita udah tahu, ya udah kita tinggal ngobatin. Nah, terus keputihan. Nah, keputihan ini ada yang normal, ada yang nggak normal. Karena ibu hamil pasti keputihan. Pasti, nggak mungkin nggak gitu. Tapi keputihannya harusnya warnanya jernih, bening gitu kan. Terus kalaupun putih-putih dikit ya nggak apa-apa gitu. Tapi nggak berbau, nggak gatel. Habis itu jumlahnya nggak terlalu banyak. Terus warnanya itu jangan sampai yang kekuningan atau yang kehijauan. Nah, kalau misalnya kita ragu nih, kayaknya ini keputihannya nggak kayak biasanya gitu kan, datang aja ke dokter. Jadi kita bisa lakukan pemeriksaan dalam kan dengan buat dilihat ya, Dok. Kita dengan cocok bebek, kita lihat nih jenisnya apa nih kira-kira. Kalau kita meragukan, kita ambil cairan keputihannya itu kita kirim ke lab dan di situ kita bisa lihat oh mungkin dia tipenya bakteri, mungkin karena virus, mungkin karena jamur. Ya, habis itu kita obatin gitu. Jadi kesehatan dan kebersihan itu nomor 1. Itu yang paling penting ya. Terus yang kedua itu adalah happy. Ibu hamil harus happy. Nah itu saya sering tekanin sama pasien. Kadang pasien ya overthinking ya. Benar. Terus banyak yang ngomong gitu. Kayak orang tuanya bilang oh ini, tantenya bilang ini dan lain-lain gitu ya. Teman-temannya pengalamannya terus digeneralisir kalau lo tuh nggak boleh ya gini gitu, bahaya soalnya ibu hamil. Akhirnya apa, ibu hamilnya jadi overthinking, takut ini takut itu, mau ke mall nggak berani, nanti takut ada virus bla 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 gitu. Nggak usah khawatir, ibu hamil itu harus happy ya kan. Nah jadi kalau ibunya happy, dopaminnya terpompa, jantungnya itu stabil, anaknya pun juga akan happy. Juga happy ya, Dok. Jadi ibu hamil harus selalu happy gitu. Benar. Nah, yang ketiga. Yang ketiga itu ibu hamil berat badannya itu harus naik. Ya. Jadi diet ya.
Diet. Nah, dietnya itu bukan kayak asumsi publik ya, yang diet itu artinya menahan makan harus lapar, enggak. Diet maksudnya diet yang sehat. Ibu hamil yang berat badan sebelum dia hamil itu normal, dengan BMI yang normal, itu naik berat badannya kita harapkan 12 kilo sampai 15 kilo dalam 9 bulan. Gitu. Jadi ibu hamil itu harus naik berat badannya. Tapi nanti ada persentasenya. Jadi kalau misalnya yang overweight dia cuma 7 sampai 10, kalau yang dia obes dia cuma boleh 5 kilo selama 9 bulan dan lain-lain gitu ya. Atau yang kurang berat badannya, yang kekurusan, yang underweight itu lebih banyak lagi sampai 17 kilo, harus sampai 20 kilo harus dinaikin dan lain-lain ya. Itu nanti saat kita ANC itu yang dilakukan di pemeriksaan pertama kali. Kita lihat nih BMI ibunya. Terus kita tentukan, oh ini harus sekian gitu. Nah, ibunya harus makan itu. Nah, ibu makan tapi makanan yang sehat dan bikin ibunya happy. Jangan sehat doang tapi nggak happy. Bener dok, sering kan? tuh dok. Sering gitu. kan? Tadi 3 hal penting yang harus lo dijaga itu, pertama ibunya nggak boleh mager, ya dok, harus tetap sehat dan bersih. Magernya itu berarti sehat. Terus mandi, Ya, itu menjaga kebersihan, kebersihan. kecantikan gitu ya dok. Terus ibunya harus happy, ya yang kan. kedua. Terus makanannya juga nih dok, harus Ya. yang sehat dan happy. Yang bergizi juga ya dok Gizi, ya. benar. Oke, dan pantau berat badannya juga, jadi nggak boleh terlalu besar Nggak atau boleh. terlalu kecil gitu ya Ntar dok. susah nuruninnya. Benar. Nah, terus kapan nih dok sebaiknya ibu hamil itu segera periksa ke dokter? Kapan ibu hamil periksa ke dokter? Mungkin dalam kenal ini dokter Objin ya. Dokter Objin. Kapan datang ke dokter Objin? Ya memang harusnya pertama tuh ANC ya. ANC ya kalau kita sih saranin minimal 4 kali kan. Jadi trimester pertama 2, 3 sama trimester ketiga itu 2 kali kan. 4 kali itu minimal. Itu at least gitu. Tapi kalau bisa setiap bulan ya lebih bagus lagi. Jadi setiap bulan dari bulan pertama kalau misalnya tahu hamil, kita bikinkan regimennya, dietnya gimana, olahraganya gimana. Habis itu ya tadi kayak mitos dan faktanya kalau dia nggak nonton gitu kan. Itu kita jelasin semua. Sampai nanti setiap bulan kalau nggak ada masalah, bulan ke-9 itu atau 36 minggu kita periksanya per 2 minggu tuh 36, 38. Habis itu per minggu 39, 40. Kalau dia nggak lahir baru kita operasi. Nah, kalau misalnya ada yang unusual atau yang rasanya kok beda ya, kok anaknya kok nggak misalnya nggak gerak gitu atau apa gitu atau keluar darah atau apa, ya itu langsung segera. Ya segera. Jadi kontak dulu ya, misalnya kita punya dokter yang langganan atau kita udah biasa sama bidan yang langganan, kita bisa nanya dulu nih. Kita tanya gitu, dokter, ini saya ada keluhan seperti ini. Saya harus worry apa enggak itu first stepnya yang paling pertama. Jadi nggak usah langsung ujuk-ujuk karena kan tiba-tiba jam 3 pagi kan mau ke dokter susah juga. Iya benar. Ya kan, kan udah harus belum tentu ada suaminya juga yang nganterin apa segala macem, nah kan itu repot kan. Jadi ya itu pertama ya kita hubungin dulu nih petugas yang mengerti. Jadi jangan mengadunya ke Google. Sering gitu. Nanyanya ke Google ya kan, nanya aja dulu sama yang langganan kita gitu. Makanya kita bentuk relationship lah antara kita dengan petugas medis yang kita percaya gitu. Jadi kita tanya, oh kira-kira kalau kayak gini aman nggak ya apa segala macam. Nah kalau misalnya petugas medisnya bilang, oh ini kayaknya agak mengkhawatirkan nih gitu, datang aja deh ke UGD atau gimana, nah barulah kita pergi gitu. Jadi nggak semuanya harus kita khawatirin gitu, tapi juga nggak boleh juga kita terlalu santai gitu. Anaknya udah nggak gerak, misalnya udah lebih dari 4 jam, 5 jam, tapi kita kayak ya udahlah gitu. Biasa gitu. Jangan. Jadi kita ada step-stepnya nanti akan dijelaskan gitu. Oke, jadi minimal ANC 4 kali ya dok, tapi tiap bulan tuh lebih baik. Dan itu USG nggak ngaruh ya dok ke janin ya dok. Ngaruh sama sekali. Jadi nggak ada radiasi apa ya dok ya. Itu kan dia aja ultra, yang S-nya kan sound, ya kan dia kan gelombang suara. Nah jadi dia nggak mengganggu sama sekali. Ke janin ya dok. Kalau ada yang dirasa kurang beda dari biasanya, itu boleh hubungin tenaga medis terkait ya dok ya. Bener. Gitu maksudnya jangan terlalu overthinking juga. Jangan overthinking. OVT itu bahaya benar. Malah nanti stres ya kan, malah jadi nggak happy terlalu OVT itu. Terus atau
terlalu santai juga nggak Terlalu santai baik juga. ya dok. Ada juga yang kayak gitu memang. Ini yang anak kayak- ketiga udah biasa nih gitu kan. Anaknya udah ketiga, anak keempat itu kayak nggak dipikirin nih. Kayak gue udah biasa gitu kan. Jadi nggak dipikirin lagi nih. Ternyata terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Karena terlalu menyepelekan. Berarti tetap harus aware di kehamilan keberapapun ya dok sama ya. aja. Tapi jangan dibedakan. overthinking. Tapi jangan overthinking. Jangan lebay aja. Jangan pokoknya. lebay. Nah dok, terakhir nih dok. Dari dokter kalau misalnya harus lahiran itu sebaiknya di mana sih dok? Kalau lahiran ya, misalnya ada sesuatu yang nggak normal, misalnya dia riwayat bekas SC atau lahirnya mau prematur atau ada kelainan yang dicurigai pada anaknya maupun kepada ibunya, sebaiknya sih kalau menurut saya pribadi itu di rumah sakit yang lengkap, dok. Nah, kenapa yang lengkap ini penting, dok? Jadi kalau yang lengkap ini artinya tuh bukan lengkap ada kamar operasinya gitu, enggak sebatas itu. Ada dokter spesialis lainnya gitu. Jadi misalnya anaknya ternyata nggak bagus nih kondisinya, misalnya gitu. Di situ rumah sakitnya ada nggak nicunya? Dokternya ada nggak yang kompeten untuk itu? Artinya kan neonatologi kan, memang ada satu kekhususan pada dokter anak untuk mengurus itu. Atau misalnya pada anaknya, oh ternyata kita mencurigai ada kelainan pada ususnya atau apanya gitu kan. Nah dokter bedah anaknya ada di sana gitu. Jadi jangan sampai kalau bisa sih lahiran itu jangan sampai anaknya dirujuk atau dipisah antara ibu sama anak gitu. Kalau menurut saya gitu. Jadi kasihan ibunya lagi pusing, ini lagi penyembuhan luka, terus nggak payudaranya sakit dok, nggak bisa nyusui gitu. Nah ataupun kalaupun dipompa harus dikirim sama suaminya, jadi bapaknya bolak-balik ngurusin ibunya, ngurusin bayinya, stres ya dok. Itu satu. Terus kalau misalnya ibunya nih kenapa kita jangan pernah, saya selalu yakinkan sama diri saya, jangan pernah mensepelekan sebuah tindakan apapun. Baik itu lahiran normal ataupun operasi sesarnya nggak ada komplikasi, jadi kayak ini aman lah gitu. Jangan pernah kayak gitu. Apalagi pasiennya. Jangan pernah menyepelekan sebuah tindakan gitu. Karena proses melahirkan itu berat. Jadi memang betul-betul resiko pada ibunya besar, pada anaknya juga besar. Nah, jadi kalau kita tahu resiko itu, nah kita di rumah sakit yang memang lengkap. Kalau misalnya ada pendarahan, kita punya bank darahnya. Kalau misalnya butuh ICU kita ada, kalau misalnya terjadi masalah jantung nanti ternyata kita juga punya dokter jantungnya gitu. Nah disitulah pentingnya rumah sakit yang lengkap untuk proses persalinan yang dengan komplikasi. Jangan sampai kita sepelein, terus kita kayak ya aman-aman aja lah gitu. Ternyata ada masalah, akhirnya apa? Dirujuk, ya kan? Nah berapa kali kita dapat pasien yang kayak gitu. Nah itulah bedanya Hermina, terutama yang di Ciputat ya, sama rumah sakit lain. Karena kita di sini, ada semua tuh, dok. Kita semuanya ada gitu dok. Alatnya kita lengkap, nicunya dokternya ada, nicunya ICU-nya itu sebelahan malah kan, semuanya ada. Kamar operasinya betul-betul di lantai yang sama, kamar persalinannya juga lantai yang sama. Jadi kalau ada apa-apa tuh langsung set gitu, ya kan. Terus kalau bank darahnya juga ada gitu. Kalau butuh dokter spesialis macam apa sih yang kita nggak punya gitu kan. Cukup kita udah hampir lengkap lah gitu. Hampir jantung lengkap ada, lah. bedah anak ada tadi kan dok. Bener. Jadi itulah makanya saya tuh mempercayai kalau ada pasien yang komplikasi saya selalu bawanya ke sini. Oke. Gitu. Ya dok bener. Di Hermina Ciputat tuh lengkap semua ya dok ya. Jadi tadi nicunya ada, dokter objinnya udah pasti ada. Kan nicunya ada. Terus kamar nicunya ada, butuh dokter bedah anak ada, ibunya butuh ICU ada, butuh darah ada. Wah. Semua. Apapun itu masalahnya kita ada solusinya di sini. Kecuali memang betul-betul parah banget ya sampai kita udah angkat tangan ya. Itu siapa, kalau kita udah angkat tangan pasti semua rumah sakit tipe C nggak akan sanggup juga. Itu memang ada kan yang pasien yang seperti itu saking beratnya kita harus naikin ke tipe B atau tipe A. Benar. Nah itu memang pasti ada. Tapi yang tersaring lah gitu loh. Yang harusnya jangan sampai anaknya itu terpisah antara anak sama ibu. Kalau saya pengennya gitu. Jadi lebih tenang, ibunya perawatannya tenang, suaminya juga tenang, itu anaknya juga aman, kita bisa terpantau. Kalau misalnya pisah-pisah susah dok. Benar. Jadi Ibu Jen tenang di Hermina dok. Soalnya di sini lengkap semua. Bener. Ya kan. Lokasi juga bagus. Strategis, jadi gampang gitu. diakses. Nah nggak kerasa nih dok, udah di penghujung acara.
Terima kasih banyak Dokter Yoyo atas sharingnya pada hari ini, sangat bermanfaat sekali. Oke, thank you dokter. Next kita bakal bahas topik apa lagi ya Dok ya, tentang kehamilan karena masih banyak mitos dan fakta ya kan. Masih banyak banget. Di episode observasi Hermina selanjutnya, sahabat Hermina, ikuti terus observasi Hermina untuk informasi kesehatan lainnya. Sampai jumpa. Dadah.